Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Maulidah, NIM T 2018-6085. Saya dari kelompok 4, mata kuliah Ilmu Fikih. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan ilmu fikih dengan ilmu yang lainnya. Sebelum kita pada pembahasan itu, kita harus tahu apa itu ilmu fikih. Yang pasti kalian sudah tahu kan, karena sudah tidak asing lagi didengar, karena dari kemarin sudah dijelaskan apa itu ilmu fikih. Saya hanya ingin mengulang bahwa ilmu fikih itu adalah ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW untuk diterapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa, yang sehat akalnya, dan yang berkewajiban melaksanakan hukum Islam. Dan hasil dari pemahaman tentang hukum Islam itu disusun secara sistematis dalam kitab fikih dan disebut dengan hukum fikih. Dan sumber ilmu fikih yaitu Al-Quran dan hadis. Dengan bantuan ulum Al-Quran dan ulum Al-Hadis mencakup 3 macam hukum. Yang pertama yaitu hukum yang menyangkut keyakinan orang dewasa atau mukallaf. Dan yang kedua yaitu hukum-hukum etika, yaitu keharusan seseorang berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan. Dan yang ketiga yaitu hukum-hukum praktis atau amalia yang mengatur perbuatan maupun ucapan seseorang. Hukum-hukum praktis itu meliputi 2 cabang. Yang pertama yaitu ibadah atau fikih al-ibadah, yakni hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Dan yang kedua yaitu muamalah atau fikih al-muamalah, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan individu lainnya dalam keluarga maupun sistem kekerabatannya, yang kemudian melahirkan hukum keluarga atau yang disebut dengan ahwal al-syahsiyah. Jadi kesimpulannya, ilmu fikih itu adalah ilmu yang menjelaskan tentang hukum syar'i yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, yang merupakan hasil dari ijtihad ulama atau nas. Ilmu fikih adalah hasil interpretasi atau ijtihad yang bersifat zanni, karena hukum-hukum tersebut digali dari dalil-dalil yang khusus, baik melalui nas maupun melalui dalalah atau indikasi nas. Adapun tujuan mempelajari ilmu fikih yaitu sebagaimana yang dikatakan oleh Wahab Khalaf bahwa manfaat dari mempelajari fikih itu adalah kita dapat mengetahui hukum-hukum fikih atau hukum-hukum syar'i atas perbuatan dan perkataan manusia. Dan juga ilmu fikih mempunyai keterkaitan dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Yang pertama yaitu mempunyai keterkaitan dengan ilmu tasawuf, dan yang kedua itu adalah mempunyai keterkaitan dengan ilmu kalam, dan yang ketiga yaitu mempunyai keterkaitan dengan ilmu filsafat, dan yang terakhir mempunyai keterkaitan dengan ilmu tauhid. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu hubungan ilmu fikih dengan ilmu tasawuf. Sebelum kita pada pembahasan tentang hubungan itu, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu ilmu tasawuf. Yakni tasawuf itu adalah bagian dari syariat Islam yang memuat suatu metode untuk mencapai kedekatan atau penyatuan antara hamba dan Tuhannya, dan juga untuk mencapai kebenaran atau pengetahuan yang hakiki atau ma'rifat dan atau inti rasa agama. Tasawuf juga dikategorikan sebagai syariat karena tasawuf merupakan salah satu dari 3 pilar syariat Islam, yakni Islam atau fikih, iman atau tauhid, dan ihsan atau tasawuf. Dan
ilmu kalam juga dikatakan sebagai metode karena ilmu tasawuf maksudnya dikatakan juga sebagai metode karena tasawuf merupakan suatu cara baik dengan cara memperbaiki akhlak atau lahir dan batin, mujahadah, kontemplasi, ish, dan muhabbah. Mengikuti semua yang dianjurkan oleh Nabi atau sunnah-sunnah, penyucian jiwa atau riyadhah, tirakat, maupun dengan cara lain sesuai dengan kemampuan dan kecondongan masing-masing. Dan hubungan ilmu fikih dengan ilmu tasawuf, yaitu terkait dengan tasawuf, fikih ibarat jasad dan tasawuf adalah ruhnya. Jasad tanpa ruh tidak akan hidup dan ruh tanpa jasad yang pasti tidak dapat berfungsi apa-apa. Jadi, keduanya harus saling melengkapi satu dengan lainnya. Sekedar ilustrasi, fikih tidak membahas tentang ikhlas dalam sholat, karena itu adalah bahasan dalam tasawuf. Fikih hanya membahas tentang syarat dan rukun sholat apa saja, tidak peduli sholatnya dilakukan dengan ikhlas atau riya. Jadi disinilah letak kekurangan fikih yang semestinya harus dilengkapi dengan tasawuf. Dan tasawuf dan fikih itu adalah dua disiplin ilmu yang saling menyempurnakan. Dan jika terjadi pertentangan antara keduanya, berarti di situ terjadi kesalahan dan penyimpangan. Yang kedua yaitu hubungan ilmu fikih dengan ilmu kalam. Ilmu kalam ialah ilmu yang berisi tentang alasan-alasan mempertahankan kepercayaan iman dan menggunakan dalil-dalil berfikir dan yang berisi bantahan terhadap orang-orang yang menyeleweng atau melanggar. Jadi dari kepercayaan aliran golongan salaf dan ahli sunnah. Dan juga masih banyak definisi lainnya tentang ilmu kalam, tetapi kesemuanya itu berkisar pada persoalan kepercayaan dan cara menguraikan kepercayaan itu, yaitu kepercayaan tentang Tuhan dan sifatnya, kepercayaan tentang rasul-rasul dan sifat-sifatnya, dan juga kebenaran keutusannya, dan tentang kebenaran kabar yang dibawa rasul itu sekitar alam gaib, sekitar akhirat, seperti akhirat dan seisinya. Dan kita mempelajari ilmu kalam juga ada beberapa manfaatnya. Yang pertama yaitu kita dapat mengenal Allah dengan dalil-dalil yang pasti dan memperoleh kebahagiaan yang kekal dan abadi. Dan yang kedua, mengungkap sejarah. Oleh karenanya, salah satu dari ruang lingkup ilmu kalam adalah aspek kesejarahan. Dan yang ketiga yaitu dapat meneguhkan keyakinan atau akidah. Jadi manfaat dari ilmu kalam ini adalah menjadikan akidahnya mantap dan tidak goyah, sehingga dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala ia akan selamat di akhirat dari azab Allah yang disebabkan karena kekufuran dan jeleknya keyakinan mereka. Terkait pembahasan tentang hubungan ilmu fikih dengan ilmu kalam, yaitu yang mana ilmu kalam itu seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa ilmu kalam itu merupakan ilmu yang membahas tentang akidah atau keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedangkan ilmu fikih adalah ilmu yang membahas tentang cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangatlah jelas bahwa ilmu kalam dan ilmu fikih itu berhubungan. Mengapa? Yaitu ilmu kalam dan ilmu fikih sama-sama berorientasi kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni sebagaimana kita yakin dan bagaimana kita menjalankan ibadah sesuai dengan ilmunya. Karena jangan sampai kita melakukan ibadah tetapi
kita tidak mengetahui bagaimana ilmunya. Yang ketiga yaitu hubungan ilmu fikih dengan ilmu filsafat. Bicara filsafat berarti kita harus berpikir yang bebas, radikal, dan berada pada taraf makna yang mempunyai sifat, corak, dan karakter yang menyelamatkan dan memberi kedamaian hati. Dan hubungan ilmu fikih dengan ilmu filsafat adalah dalam memahami dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan hukum yang diperlukan ijtihad, yaitu suatu usaha dengan mempergunakan akal dan prinsip kelogisan untuk mengeluarkan ketentuan-ketentuan hukum dari sumbernya. Karena tanpa filsafat, fikih akan kehilangan semangat untuk perubahan, dan fikih dapat menjadi beku bahkan membelenggu ijtihad. Dan ketika ilmu fikih dikaitkan dengan hakikat sesuatu dalam perspektif filsafat, maka termasuk dalam wilayah ontologi. Dan pembahasan tentang ontologi sebagai dasar ilmu ini berusaha untuk menjawab yang menurut Aristoteles merupakan the first philosophy yang membahas esensi benda. Dapat juga dinyatakan ontologi membahas apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, atau suatu pengkajian mengenai teori tentang ada. Dengan demikian, ontologi berusaha mencari inti yang termuat dalam setiap kenyataan. Kemudian, jika dikaitkan dengan hakikat fikih, maka perlu terlebih dahulu dikemukakan mengenai definisi fikih dari beberapa tokoh yang selanjutnya ditelaah sesuai dengan kaidah filsafat ilmu. Dan yang ketiga yaitu hubungan ilmu fikih dengan ilmu tauhid. Dan yang terakhir yaitu hubungan ilmu fikih dengan ilmu tauhid. Tauhid merupakan konsep monoteisme Islam yang mempercayai bahwa Tuhan itu hanya satu. Menurut istilah, tauhid itu ialah suatu ilmu yang membentangkan tentang wujud Allah atau adanya Allah dengan sifat-sifatnya yang wajib, mustahil, dan jaiz, dan juga membuktikan kerasulan pada para rasulnya dengan sifat-sifat mereka yang wajib, mustahil, dan juga jaiz, serta membahas segala hujah terhadap keimanan yang berhubungan dengan perkara-perkara sam'iyat, yaitu perkara yang diambil dalam Al-Quran dan hadis dengan yakin. Tauhid merupakan materi dakwah pertama Rasul, dan tauhid juga merupakan terminal pertama dan langkah terawal bagi mereka yang ingin menempuh jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tauhid itu dapat mencegah seseorang masuk neraka. Tetapi apabila tauhid wujud dalam diri seseorang itu dilakukan secara sempurna, dan kedudukan tauhid dalam Islam sangatlah fundamental, karena keimanan seorang muslim akan mulai tumbuh ketika mereka dapat memahami tentang tauhid. Tauhid di sini meliputi 3 bagian, yakni yang pertama adalah tauhid rububiyah, dan yang kedua yaitu tauhid uluhiyah, dan yang ketiga tauhid asma wa sifat. Yang pertama, tauhid rububiyah adalah tauhid yang mengesahkan Allah dalam segala perbuatannya dengan meyakini bahwa Dia sendiri yang menciptakan segenap makhluknya. Dan yang dimaksud dari mengesahkan Allah dalam rububiyahnya yaitu maksudnya adalah kita meyakini keesaan Allah dalam perbuatan-perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh Allah, seperti mencipta dan mengatur seluruh alam semesta beserta isinya, memberi rizki, memberikan manfaat, menolak mudarat, dan lainnya yang merupakan kekhususan bagi Allah.
Dan yang kedua adalah tentang tauhid uluhiyah, yaitu membahas tentang keesaan Allah dalam zatnya, tidak terdiri dari beberapa unsur atau oknum, tidak sebagaimana dalam teologi Yahudi dan Masehi. Allah sebagai zat yang wajib disembah dan dipuja dengan ikhlas, dan semua pengabdian hambanya semata-mata untuknya, seperti berdoa, nahar atau kurban, raja atau harap, khauf atau takut, tawakal berserah diri, dan inabah mendekatkan diri. Dan yang dimaksud dari mengesahkan Allah dalam uluhiyahnya yaitu kita mengesahkan Allah dalam segala macam ibadah yang kita lakukan, seperti sholat, doa, nazar, menyembelih, tawakal, taubat, dan takut, dan berbagai macam ibadah lainnya, di mana kita harus memasukkan tujuan dari kesemua ibadah itu hanya kepada Allah semata. Dan yang bagian terakhir yaitu tauhid asma wa sifat, adalah beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya sebagaimana yang telah diterapkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulnya menurut apa yang pantas bagi Allah, tanpa takwil dan taktil, tanpa taif dan tamsil. Maksud dari mengesahkan Allah dalam asma wa sifat yaitu maksudnya adalah kita beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah yang diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, dan kita juga meyakini bahwa Allah lah yang pantas untuk memiliki nama-nama terindah yang disebutkan di dalam Al-Quran yang, yang dikenal dengan Asmaul Husna. Jadi, dapat saya simpulkan bahwa ilmu tauhid itu adalah materi dakwah pertama para rasul dan merupakan terminal utama bagi mereka yang ingin menempuh kejaran Allah dengan konsep kaidah Islam yang menyatakan tentang keesaan Allah dan meyakini keesaannya dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifatnya. Dan terkait dengan hubungan ilmu fikih dengan ilmu tauhid, yaitu akan saya jelaskan bahwa hubungan ilmu fikih dengan ilmu tauhid ialah hubungan ilmu fikih dan ilmu tauhid itu mempunyai hubungan yang sangat erat antara ilmu tauhid dan ilmu fikih, dan karena ilmu tauhid itu mengarahkan objek kajiannya pada soal-soal kepercayaan atau akidah, sedangkan fikih objek kajiannya adalah hukum-hukum perbuatan lahiriah mukallaf atau al-ahkam al-amaliyah. Jika objek ilmu tauhid adalah soal usul, maka objek ilmu fikih adalah furu. Dan ilmu fikih sangat erat kaitannya dengan ilmu tauhid juga karena sumber ilmu fikih yang pokok adalah Al-Quran dan As-Sunnah, mengakui Al-Quran sebagai sumber hukum yang pertama dan paling utama. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya tentang hubungan ilmu fikih dengan ilmu-ilmu lainnya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Jika ada kekurangan saya mohon maaf karena saya juga masih belajar, dan jika ada pertanyaan silahkan kalian pertanyakan di grup WA nanti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan juga semoga bermanfaat.